Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Arjawijaya, mahasiswa aktif Ekonomi Pembangunan 2018. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Lembaga Keuangan dengan materi Perusahaan Pembiayaan dan Pegadaian. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita melihat dulu outline yang akan kita bahas. Di mana yang pertama ada pendahuluan, kedua ada karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan, ada jenis perusahaan pembiayaan yang terbagi atas perusahaan pembiayaan khusus, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan. Yang berikutnya ada resiko bisnis perusahaan pembiayaan, di mana resiko gagal bayar, resiko likuiditas, resiko kesulitan perpanjangan pinjaman. Dan berikutnya ada neraca perusahaan pembiayaan, financial conglomerate, karakteristik bisnis firm pegadaian, dan yang terakhir produk firm pegadaian. Perusahaan pembiayaan atau financial companies adalah anggota BLKL yang termasuk dalam perantara investasi atau investment intermediaries, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Di mana dalam hal tersebut aliran dananya adalah warkat niaga atau sumber dana, meliputi lembaga peminjaman, lalu ke konsumen, lalu contoh penggunaan usaha, modal usaha yang membutuhkan dana likuid. Karakteristik pinjaman dari lembaga ini apa? Nah, yang pertama ada pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif, di mana nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, yang pada akhirnya membuat risiko default tinggi, maka untuk pinjaman akan dikenakan bunga tinggi. Sementara, di sisi lain, kinerja Peru Pegadaian di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam semua indikator, yakni terjadi peningkatan dalam total aset, kewajiban, pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan. Secara umum, peningkatan kinerja dicapai melalui strategis ekspansi jangkauan pelayanan dan program diversifikasi produk. Dalam karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan disebut juga sebagai pasar uang atau money market intermediaries, yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang atau money market. Selain itu, perusahaan pembiayaan dapat juga berperan sebagai money market mutual fund atau triple MF atau reksadana pasar uang dengan memfasilitasi investor kecil yang ingin berinvestasi di instrumen pasar uang. Ada beberapa jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan bisnis yang meliputi factoring atau anjak piutang, yaitu pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan jaminan piutang, yaitu tagihan perusahaan kepada perusahaan atau individu lain. Berikutnya ada recourse factoring, yaitu mensyaratkan perusahaan peminjam untuk menanggung resiko membayar kembali pinjamannya disertai bunga bila tagihan piutang tidak dibayar. Yang kedua, factoring atau anjak piutang yang meliputi factoring without cost. Risiko piutang tidak terbayar yang ditanggung perusahaan pembiayaan disebut factor. Dengan spesialisasi dalam proses penagihan utang membuat faktor memberikan keuntungan dan skala ekonomi berupa biaya produksi rendah. Berikutnya ada leasing atau sewa guna, yaitu perusahaan pembiayaan dapat membantu pembelian barang modal suatu perusahaan yang tidak memiliki dana dalam bentuk leasing. Hak kepemilikan barang selanjutnya akan diberikan kepada lessee atau perusahaan yang memberikan leasing melunasi pinjaman. Leasing terbagi atas dua, yaitu financial leasing dan operating leasing. Financial leasing yaitu pemberian hak opsi pada peminjam untuk membeli barang setelah habis masa kontrak. Yang kedua, operating leasing yakni hanya memberikan hak pakai dan dikembalikan setelah masa pakai barang modal habis. Contohnya adalah pesawat dan mesin. Berikutnya, leasing sewa guna, yaitu kegiatan leasing mensyaratkan asuransi untuk menghindari resiko kerugian yang besar bagi lessor. Keuntungan leasing bagi lessee adalah uang muka dan pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung karena adanya tax saving atau penurunan pajak dari barang terdepresiasi. Berikutnya ada floor plan loans, yakni pembiayaan pengiriman mobil atau motor bagi dealer dengan jaminan mobil atau motor di showroom. Hak kepemilikan dipindahkan setelah dealer membayar utangnya untuk setiap mobil yang terjual. Jenis perusahaan pembiayaan
ada perusahaan pembiayaan konsumen. Perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah perusahaan pembiayaan tersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank. Pemberian pinjaman dengan jaminan hipotek kedua atau second mortgage yang bersifat inferior. Disebut juga sebagai captive finance companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dengan pengecer tertentu atau dari pengusaha manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada resiko bisnis perusahaan pembiayaan. Resiko gagal bayar atau default risk. Dalam hal ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, atau bisa jadi merupakan debitur bermasalah atau berpendapatan rendah. Yang kedua ada resiko likuiditas atau liquidity risk. Hal ini disebabkan aset perusahaan pembiayaan atau pinjaman konsumen dari bisnis sulit dijual, maka pasar sekunder karena risikonya yang tinggi, maka kebutuhan akan dana tunai dipenuhi dengan penjualan CP, atau yang merupakan hal sulit bagi perusahaan pembiayaan kecil. Yang berikutnya ada risiko kesulitan perpanjangan pinjaman atau difficulty to roll over the debts, yakni risiko perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Perusahaan pembiayaan tidak menghadapi risiko suku bunga sebab aset atau loans dan kewajiban atau sumber dana pinjaman umumnya berjangka pendek. Yang keempat ada neraca perusahaan pembiayaan. Selain dengan menerbitkan CP, dana juga diperoleh dari penerbitan saham atau equity, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya. Aset utama perusahaan pembiayaan adalah pinjaman konsumtif, bisnis, dan perumahan. Sumber dana utama perusahaan pembiayaan adalah CP dengan bunga lebih murah dibanding meminjam ke bank dan sumber pendanaan lainnya. Yang kelima ada financial conglomerate. Financial conglomerate adalah perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Dengan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam satu atap, kemungkinan financial conglomerate mencapai economies of scale dan cukup ekonomis. Yang keenam ada karakteristik bisnis Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi dan merupakan lembaga pemerintah. Perum Pegadaian memberikan pinjaman kepada konsumen dengan jaminan atau agunan barang-barang tidak bergerak seperti perhiasan, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang berikutnya ada produk Perum Pegadaian, yaitu jasa taksiran, yakni jasa untuk melakukan penaksiran harta. Ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya harta tersebut, serta menentukan harga penjualan. Kedua, jasa titipan, yakni jasa titipan dari masyarakat atas barang-barang berharga seperti perhiasan, elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Tarif atas jasa penitipan didasarkan pada jenis barang berharga serta lama waktu penitipan. Yang ketiga, kredit konsumsi. Diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian mobil, atau pembelian alat rumah tangga. Yang keempat, kredit produksi. Kredit produksi disebabkan oleh Perum Pegadaian berbentuk bantuan kebiayaan produk investasi dengan sistem kerjasama. Keuntungan yang diperoleh kemudian akan dibagi antara Perum Pegadaian dengan pemilik proyek setelah proyek selesai. Yang kelima, tabungan emas ONH. Nasabah Perum Pegadaian dapat mengumpulkan koin emas ONH dengan kemasan 2, 3, hingga 10 gram. Koin tersebut juga dapat dijual kembali atau digunakan untuk tujuan koleksi souvenir dan lain-lain. Yang keenam, Gold Counter Galeri 24. Galeri 24 adalah toko emas dan permata pemilik Perum Pegadaian yang memberikan jaminan keaslian, kualitas, dan karatase emas dengan permata yang dijual. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.